Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yanuar Ridwan Hisyam. Kali ini saya akan eh, memberikan contoh atau peragaan dalam cara menggunakan aplikasi yang saya buat menggunakan MATLAB, yaitu aplikasi pengolahan citra digital. Objek yang saya eh, beri contoh di sini yaitu adalah jeruk purut. Berikut caranya. Yang pertama, langkah pertama yaitu import citra terlebih dahulu. Di sini kita akan import citranya. Kemudian klik open. Nah, berikut adalah citranya. Kemudian di sini sudah otomatis mendapatkan hasil value dari RGB. Kemudian untuk fiturnya yaitu ada area, perimeter, dan centroidnya. Kemudian untuk kita ingin mengetahui citra grayscale-nya, kita klik proses di sini. Sebentar. Ya, ini adalah citra grayscale dari gambar pertama. Kemudian di sini akan ada edit lagi, yaitu biner. Berikut adalah gambar binernya dari gambar pertama. Kemudian untuk garis tepinya menggunakan edit citra garis tepi yaitu Kenny. Klik proses kembali. Ya, di sini sudah langsung muncul gambar dari jeruk purut yang pertama. Kemudian di sini ada tombol simpan untuk menyimpan gambar yang telah diedit tadi. Di sini langsung saja diberikan namanya jeruk 1 simpan. Kemudian gambar tersebut akan disimpan sesuai dengan letak atau lokasi file yang dipilih. Kemudian selanjutnya yaitu setelah kita mengetahui proses pilihan edit yang berada di sini, kita akan lihat histogram dari citra di jeruk purut yang pertama ini dengan klik tombol histogram. Setelah diklik, maka akan muncul histogram. Kemudian untuk kita mendapatkan data-data yang berada di sini untuk disimpan ke dalam Excel, yang pertama adalah tambahkan data ini. Nah, berikut adalah data yang disimpan. Kemudian kita coba lagi import citra yang baru. Kemudian ini adalah citra yang baru. Bisa dilihat dari red-nya, di sini sudah value-nya berbeda. Kemudian kita tambahkan data lagi. Nah, di sini sudah tersimpan data jeruk 2. Value-nya berbeda. Kita importkan lagi untuk yang ketiga. Ya, ini sudah yang ketiga. Tambahkan data lagi. Selanjutnya, jika masih terus banyak data, terus tambahkan saja dengan klik tombol tambahkan data di sini setelah import citra. Kemudian di sini ada export Excel untuk kita langsung mendapatkan data yang ada di dalam tabel ini langsung diekspor ke aplikasi Excel. Saya lihatkan di sini, klik tombol Excel,
Kemudian di sini akan ada tampilan save as, beri nama data penelitian jeruk. Saya akan simpan di desktop agar nanti mudah dilihatnya. Save. Ini sudah tersimpan ya. Saya akan lihat di desktop. Nah, ini adalah tadi Excel-nya sudah tersimpan dalam bentuk Excel XLSX, data penelitian jeruk XLSX. Kemudian saya coba buka apakah datanya akan sama seperti yang diinginkan. Nah, berikut adalah datanya. Di sini sudah ada data jeruk 1, 2, dan 3. Lengkap di sini. Kemudian selanjutnya saya akan jelaskan masing-masing fungsi atau kode dari setiap tombol yang ada di aplikasi ini. Baik, untuk tombol yang pertama yaitu kita import citra dulu. Saya urutkan dari yang pertama. Nah, berikut adalah tombol open image atau import citra. Nah, di sini kita dapat lihat di sini akan, jika saat tombol ini diklik maka akan muncul menu untuk memilih file gambar. File gambarnya dengan ekstensi JPG. Kemudian gambar itu akan ditampilkan di dalam, nah di sini, di dalam citra asli di sini. Kemudian ini I'm show di sini, I'm show gambar up gambar asli. Up gambar asli di sini adalah nama dari ini. Gitu. Kemudian di sini adalah fungsi RGB get file dan ekstraksi fitur. Jadi saat diklik akan otomatis yang tadi value dari RGB-nya sudah dapat diambil dan fiturnya, nilai dari setiap fitur juga dapat diambil dengan fitur yang ada di sini. Fitur yang ada di sini berada di bagian atas. Ada di sini. Maksudnya adalah yang pertama di sini ada R file sama dengan gambar 1. Di sini akan mengambil nilai R-nya di setiap pixelnya. Kemudian karena hanya mengambil 1 pixel untuk fungsi ini, kita akan membutuhkan yang namanya min2. Min2 di sini adalah mengakumulasi merata-rata nilai red masing-masing dari red, green, dan blue. Kemudian disimpan ke dalam app.readf. Kemudian di sini ada num to string, jadi number yang tadinya dalam bentuk angka, number dijadikan ke string untuk dapat ditampilkan di dalam red field, green field, dan blue field. Nah, di sini adalah bagian yang di sini. Ada di field yang di sini. Kemudian selanjutnya ekstraksi fitur juga sama. Dalam adanya sama juga. Kemudian nah di sini juga ada area field, centroid field, dan perimeter field. Nah, perimeter field ketiga ini adalah field yang ada di sini. Kemudian yang membedakan antara RGB get file dengan ekstraksi fitur di sini yaitu adalah di sini ada region props, ada cat. Nah, untuk bagian cat sendiri yaitu adalah penggabungan karena untuk mengambil centroid, area, dan perimeter di sini masing-masing ini fungsinya itu dalam bentuk beberapa array, beberapa matriks. Nah, dengan
dengan fungsi cat di sini akan menggabungkan matriks-matriks tersebut sehingga dapat dihitung nilai tengahnya. Jika kita sudah mendapatkan nilai tengahnya, maka kita dapat merubah numbernya menjadi string, kemudian ditampilkan di area field yang ada di sini. Kemudian di tombol berikutnya yaitu histogram. Di histogram ini akan dicek dulu apakah gambarnya ada isinya. Jika ada isinya, maka dilanjutkan ke fungsi berikutnya yaitu get updata variable parent, dimasukkan ke dalam variabel gambar asli. Maksudnya di sini adalah mengambil gambarnya untuk dijadikan gray atau abu-abu. Kemudian dari sini ini adalah fungsi untuk menampilkan gambar di jendela baru. Dan di sini adalah message jika gambarnya itu masih kosong atau belum import gambar, maka akan muncul silakan import citra terlebih dahulu. Selanjutnya yaitu sini adalah tombol proses ini ya. Proses. Nah, di sini untuk bagian proses ada 3 if di sini. Untuk if ada 4 if ya. Nested if-nya ada 3. Nah, untuk if yang pertama dicek dulu gambarnya apakah ada atau tidak. Jika ada gambarnya, maka kita buat variabel array dulu di sini. Variabel array di sini untuk menyimpan hasil dari hasil dari edit gambarnya, perubahan fungsi dari gambarnya. Nah, di sini adalah untuk if yang pertama yaitu kita cek dulu untuk drop down-nya apakah value-nya sama dengan citra grayscale. Jika value-nya adalah citra grayscale, maka di sini hasil gambarnya yang tadi diambil ya kan. Gambarnya diambil, kemudian dijadikan gray. RGB to gray ini yaitu adalah membuat gambarnya menjadi abu-abu. Kemudian dimasukkan ke dalam hasil. Nah, di sini ada figur I'm show hasil. Maksudnya di sini adalah membuka gambar atau citra tadi di jendela baru. Sini juga sama, mengecek dulu apakah value-nya citra biner, drop down yang di situ dimaksud adalah drop down ini. Nah, ini adalah drop down yang nanti value-nya akan dicek terlebih dahulu. Gitu. Kemudian selanjutnya yaitu adalah tombol simpan. Tombol simpan di sini yaitu untuk fungsi yang pertama cek terlebih dahulu. Selalu cek terlebih dahulu apakah gambarnya itu sudah diinputkan, sudah diimport atau belum. Jika sudah diimport, maka di sini akan memunculkan tampilan untuk save gambarnya di mana. Yang tadi misalkan memberi nama gambarnya apa, kemudian memilih tempatnya di mana, tempat file untuk disimpannya. Kemudian di return di sini. Setelah itu jika gambarnya di situ kosong, maka di sini akan memunculkan citra edit kosong. Silakan edit citra dahulu. Jika editnya belum diklik gitu ya, terus pengguna akan klik simpan dulu, maka
akan menampilkan message ini. Itu. Kemudian fungsi yang selanjutnya yaitu tombol tambahkan data ini. Nah, ditambahkan data ini selalu dicek lagi. Pertama, gambarnya ada apa enggak. Jika tidak ada, jika ada, maka akan membuat variabel lagi, yaitu dengan prop. Di dalamnya prop ada data dan position. Nah, kemudian di sini ada nomor, data, R, G, B, area, perimeter, centroid. Nah, di dalam sini itu maksudnya adalah pembuatan variabel untuk diisi di dalam area sini, di dalam sini. Sesuai dengan urutannya tadi. Gitu. Kemudian untuk dari masing-masing yang pertama size atribut 1 plus 1. Nah, di sini adalah menggunakan penghitungan pembuatan nomor urut dari 1 sampai seterusnya. Kemudian di sini adalah data, number to string. Nah, di sini membuat data jeruk perulangan itu ya. Misalkan kita sudah tambahkan data pertama, tambahkan data kedua, di sini nanti otomatis data jeruk 1, data jeruk 2 dan sebagainya. Kemudian di sini RGB. Nah, karena tadi yang bagian atas fungsi yang RGB tadi, RGB get file, nah di situ sudah disimpan di dalam f.readf. Ya kan? Kemudian di sini diambil lagi f.readf dimasukkan ke dalam variabel. Setelah dimasukkan dalam variabel, nah di sini akan ditampilkan di dalam row di sini. Nah, disimpan lagi dalam row. Nah, di sini ini bentuknya adalah bentuk array. Nah, bentuk array disimpan dalam row, variabel array row, kemudian ditampilkan di f.ui table data. Maksudnya data adalah isinya dari UI table. Isinya dari UI table. Nah, kemudian di sini apa yang mau ditampilkan di dalam UI table yaitu adalah f isi tabel row-nya. Row yang ada di sini tadi. Gitu. Kemudian untuk fitur yang selanjutnya yaitu export Excel ya. Export Excel. Nah, untuk export Excel di sini ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk teman-teman semuanya. Karena di setiap laptop atau komputer atau PC itu menggunakan aplikasi yang berbeda-beda. Kebetulan saya di sini menggunakan aplikasi WPS untuk Excel-nya, sehingga saya menggunakan Write-Cell di sini. Jika teman-teman sudah menggunakan Excel dari Microsoft Word, maka bisa langsung di sini Write XLS. Ya, kalau salah silakan dikoreksi. Gitu. Jadi saya untuk menggunakan ini agar dapat file saya itu dapat diekspor ke Excel-nya WPS. Nah, untuk yang pertama ini adalah cek dulu isi tabelnya. Cek dulu jika kosong, maka dia langsung ke sini. Data kosong silakan tambahkan data. Kemudian jika datanya ada, maka langsung mendapatkan menampilkan tempat simpan datanya di mana, namanya, filenya apa gitu kan. Di sini ada base file name dan foldernya. Folder base file name ini adalah nama dari filenya. Folder ini adalah tempat disimpannya filenya. Nah, untuk bagian judul di sini ada nomor, data, red, green, blue. Nah, ini adalah bagian di atas atau row paling pertama. Kemudian yang kedua yaitu adalah datanya sendiri. Datanya sendiri ya ini. Full file name. Ya, full file name. Red cell FUI table data full file name. Nah, di sini akan ditampilkan di row yang kedua. Ini row yang pertama, ini row yang kedua. Sudah. Untuk bagian reset, saya kira hanya ini saja ya.
Ini adalah resetnya. Saya tunjukkan sekalian. Nah, untuk reset tabel ya hanya ini saja, yaitu mengosongkan array-nya, isi tabel dan datanya dari UI table. Begitu. Mungkin sekian dari pemaparan aplikasi yang saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.